Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Akbar Ibrahim. Saya akan mempresentasikan terkait risiko likuiditas. Berikut presentasi saya. Baik, risiko likuiditas. Berdasarkan PBI nomor 11/25/2009, pengertian risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang liquid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Artinya, bank harus punya dana liquid untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya, ada nasabah yang menarik dana dalam jumlah besar, dia harus ada dananya. Dalam likuiditas, terdapat dua risiko, yaitu pertama adalah risiko ketika bank kelebihan dana, di mana dana yang ada dalam bank tidak digunakan atau idle. Hal ini dapat menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Artinya, ketika dana banyak masuk, mau tidak mau, itu akibatnya bank memberikan tingkat bunga yang tinggi pada pihak ketiga. Yang kedua, ada risiko ketika bank kekurangan dana, di mana dana yang tersedia tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Fakta penyebab risiko likuiditas, pertama adalah kewajiban bank dalam posisi extreme leverage. Lalu jumlah utang dan kewajiban lainnya secara bersamaan jatuh tempo. Yang ketiga karena akibat kebijakan strategi yang kurang tepat. Lalu terjadinya penurunan signifikan pada pendapatan dan laba. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya risiko likuiditas. Menurut Basel III, terdapat dua macam risiko likuiditas, yaitu risiko likuiditas endogen, yaitu likuiditas yang melekat atau inherent pada aset itu sendiri. Lalu likuiditas eksogen, yaitu likuiditas yang diciptakan melalui struktur kewajiban bank. Nah, ini ada dua perbedaan. Maksudnya gini, likuiditas endogen itu melekat pada aset itu sendiri. Artinya dia itu risiko itu ada pada dalam aset, misalnya dana pihak ketiga atau kredit itu adalah melekat pada aset kredit itu sendiri. Sedangkan likuiditas eksogen itu melalui struktur kewajiban, di mana kewajiban bank lebih tinggi dibanding aktiva yang dimilikinya, seperti itu. Dalam mengukur likuiditas bank, ada menggunakan beberapa rasio. Pertama adalah current ratio, yaitu perbandingan antara aset liquid, yaitu terhadap pendanaan jangka pendek, atau dibilang current aset dibandingkan dengan current liabilities. Lalu yang kedua, loan to deposit ratio, yaitu rasio perbandingan antara nilai kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga atau tabungan. Lalu loan to asset ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank. Dan yang keempat adalah liquidity gap analysis, yaitu perbandingan antara aset dengan liabilities pada periode waktu tertentu. Untuk penjelasannya nanti kita jelaskan secara detail masing-masing ini. Lalu ada lagi berdasarkan Basel, ada dua ketentuan diukur, yaitu melalui liquidity coverage ratio atau kita bilang LCR, yaitu perbandingan
antara high quality liquid asset dengan total arus kas keluar bersih atau net cash flow. Net out cash flow selama 30 hari ke depan dengan skenario stress test. Nah, ini Bank buku 4 sudah menggunakan ini, Bank buku 4, buku 3 sudah menggunakan ini. Lalu net stable funding ratio, yaitu rasio perbandingan antara available stable funding dengan required stable funding atau RSF. Seperti itu. Penjelasannya kita jelaskan setelah ini. Baik. Nah, tadi disinggung pada slide sebelumnya, yaitu terkait dengan current ratio. Apa sih current ratio? Apa sih rumusnya? Rumusnya sebenarnya semua itu perusahaan tuh pasti tahu lah seperti apa current ratio itu, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, jadi kalau semakin besar nilai CR current ratio sebuah perusahaan, maka dia semakin liquid. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil nilai CR-nya, maka perusahaan dalam kondisi bahaya. Apalagi CR-nya sampai di bawah 100%. Wah, itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Karena berarti perusahaan itu besar dari hutang. Bukan besar dari, artinya dia akan mengalami kesulitan ketika hutang-hutang itu jatuh tempo. Itu yang bahaya. Lalu berikutnya adalah loan to deposit ratio atau kita bicara LDR. Nah, ini biasanya untuk perbankan. LDR itu untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total dana yang dimiliki pihak ketiga atau DPK kita bicara. Yaitu kredit yang disalurkan dibagi total DPK yang diterima dikali 100%. Nah, kalau ini LDR-nya semakin kecil berarti bank semakin liquid. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, semakin besar LDR-nya, maka kondisi bahaya. Karena apa? Kredit yang disalurkan lebih banyak dibanding dana yang diterima. Nah, tapi untuk dikatakan perbankan yang sehat, itu biasanya LDR-nya itu di atas 70%, di bawah 90%. Itu yang paling dikatakan bank itu sehat. Kalau di atas 90% itu sangat berbahaya sekali, karena once dia misluck atau ada permasalahan terekspos namanya resiko kredit, maka LDR-nya bisa naik. Itu bahaya sekali. Begitu juga sebaliknya, kalau LDR-nya sampai di bawah 70%, di mana kita tahu bahwa 50% pendapatan bank itu berasal dari bunga kredit. Nah, sedangkan dia tidak menyalurkan kredit, akan mempengaruhi profitabilitasnya si bank itu sendiri. Kecuali ada bank-bank tertentu yang bermain di fee-based income. Labanya banyak di fee-based income. Itu kan berbeda. Lanjutnya, loan to asset ratio atau LAR. Yaitu perbandingan antara total kredit yang disalurkan dengan total aset. Nah, kredit yang disalurkan dengan total aset keseluruhan. Maka semakin besar LAR, ini hampir sama sih sama ini dengan LDR tadi. Kalau semakin besar LAR, tingkat likuiditas bank semakin rendah. Artinya bank juga dalam kondisi bahaya kalau LAR-nya besar. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil LAR-nya, maka tingkat likuiditas bank pun semakin baik gitu loh. Nah, dalam LAR ini karena dia menghitung total aset, maka di situ di dalamnya si perbankan ada namanya mempersiapkan namanya CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, maka dari itu di sini ada unsur CKPN untuk mengcover. Jadi CKPN itu mengcover kredit yang bermasalah. Nah,
yang bermasalah. Sehingga itu di mana dari cara mendapatnya? Yaitu melalui aset. Pencadangannya melalui aset bank itu sendiri. Gitu. Lanjutnya adalah liquidity gap analysis. Yaitu analisa selisih antara aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode waktu tertentu. Ini sebenarnya seperti perbandingan aja antara aset dikurangi dengan kewajiban. Tapi periode tertentu. Apabila gap positif, maka aset lebih besar dibanding kewajiban. Gap negatif sebaliknya. Kalau gap negatif, berarti ada risiko pada bank. Tapi kalau gap positif, itu baik. Gitu. Nah, tadi di Basel kita menyinggung mengenai perhitungan dua perhitungan cara mengukur risiko likuiditas, yaitu melalui LCR atau Liquidity Coverage Ratio. Nah, di sini adalah perbandingan antara high quality asset HQLA dengan total arus kas keluar bersih atau net cash outflow selama 30 hari ke depan dalam skenario stress test. Nah, di sini perbedaannya tuh bank dari PBI bank itu menghitung sendiri seperti apa. Nah, penetapan LCR itu bertujuan bahwa bank memiliki stok quality asset cukup, yaitu terdiri dari kas atau aset-aset yang dapat dengan mudah atau dikonversi menjadi kas dalam tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya periode 30 hari ke depan. Pertanyaannya adalah aset apa itu? Nah, contohnya adalah saham. Kalau bank ikut penyertaan. Nah, atau obligasi. Bank membeli obligasi. Nah, itu adalah aset-aset high quality aset, liquid aset. Bukan kredit, belum tentu. Gitu. Nah, LCR itu mempunyai dua komponen, yaitu ya itu tadi yang saya bilang high quality liquid asset dan total net cash outflow yang dihitung berdasarkan parameter skenario. Nah, parameter skenario itu dari mana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan pastinya. Parameter skenario itu berdasarkan dari historical dari bank itu, sehingga nanti menghitung proyeksi total net cash flow 30 hari ke depan. Jadi bank itu punya rencana cash outflow-nya itu seperti apa. Nah, disitulah dihitung. Apakah ini 100% lebih besar atau lebih kecil? Nah, yang bagus apa? Ya, yang bagus harusnya HQLA-nya di atas 100%. Pastinya itu bank akan menjadi lebih liquid. Dikatakan dia memiliki likuiditas yang baik sekali, di atas 100%. Kalau Net Stable Funding Ratio atau NSFR, yaitu membandingkan jumlah sumber pendanaan stabil dan berjangka panjang yang dipakai oleh bank dengan profil likuiditas dari aset-aset yang didanai serta potensi penarikan dana yang mungkin terjadi dari komitmen dan kewajiban kontingensi, dalam hal ini termasuk rekening off balance sheet. Sebenarnya NSFR merupakan likuiditas jangka panjang. Biasanya pos lawannya itu adalah obligasi jangka panjang. Pos lawannya. Nah, dengan deposito. Nah, itu berarti itu harus seimbang, obligasi dan deposito. Itu harus seimbang. Di situ itu komponennya biasanya seperti itu. Contoh permasalahan risiko likuiditas yang ada di Indonesia, itu pertama kita tahu ya Bank Senturi. Bank Senturi itu tahun 2008-an itu mengalami gagal bayar, gagal clearing. Pada saat itu semulanya Bank Senturi menyatakan bahwa dia gagal clearing karena adanya permasalahan teknis. Namun setelah dilakukan pendalaman terhadap
kondisinya ternyata bank senior itu mengalami permasalahan likuiditas. Jadi mengalami terekspos risiko likuiditas. Begitu juga dengan Bank Bukopin. Ke Bank Bukopin, kasusnya itu bermula sebenarnya simpel pada dasarnya. Kenapa dia kok jadi seperti itu? Bermula dari ada nasabah yang melakukan penarikan dana tunai, namun penarikannya itu dibatasi sampai dengan 5 juta. Akhirnya nasabah tersebut mengadu. Kenapa tidak diperbolehkan? Setelah diketahui, ternyata Bank Bukopin baru mengalami permasalahan likuiditas. Itu terjadi 2019 kemarin. Ini yang baru. Ini dua kasus yang dalam 15 tahun 10 tahun ke belakang itu terjadi di Indonesia. Risiko likuiditas ini bisa mempengaruhi tingkat perekonomian sebuah negara. Mungkin bisa. Itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi ketika sebuah krisis terjadi, yaitu krisis tahun 2006 ya kemarin ya kalau nggak salah, saya ingat saya, itu mempengaruhi perekonomian juga. Sehingga memang makanya otoritas itu mengatur sedemikian rupa bahwa bank harus menjaga likuiditasnya agar tidak mengalami permasalahan yang bisa mempengaruhi perekonomian itu sendiri, termasuk perekonomian terutama internal bank itu sendiri yang bisa menyebabkan nasabah-nasabah dirugikan. Seperti itu. Kesimpulannya adalah, jadi risiko likuiditas itu adalah risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Yang kedua adalah risiko likuiditas, yaitu risiko ketika bank mengalami kelebihan dana dan risiko bank ketika kekurangan dana. Yang ketiga, pentingnya mengetahui risiko likuiditas itu agar dapat mengetahui antisipasi atau pencegahan sehingga perusahaan tidak terekspos risiko ini. Karena risiko ini sangat rawan juga sih, dibanding di samping juga ada risiko-risiko lain. Karena ketika apalagi risiko likuiditas ini terekspos pada sebuah bank besar. Sebuah bank besar, institusi besar itu sangat mempengaruhi perekonomian negara. Contoh yang terjadi tahun 98 dulu adalah kasusnya RAS Bank BCA, itu likuiditasnya sempat hancur tahun 98 karena krismon juga. Nah, itu perekonomian kita jadi berantakan semuanya, ikut RAS, sehingga banyak bank pemerintah akhirnya membantu Bank BCA dengan memberikan fresh money waktu itu. Nah, apalagi kalau itu terjadi dengan bank pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah pun akan turun tangan. Termasuk dulu kemarin Bank Senturi, pemerintah turun tangan memberikan suntikan sebesar 6 triliun ya, kurang lebih kalau nggak salah, mengganti untuk menalangi sementara. Tapi itu kan sangat berpengaruh kepada APBN kita nantinya, bahaya sekali. Maka dari itu, bank atau perusahaan harus mampu menjaga likuiditasnya agar dia memenuhi kewajibannya, mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga hal-hal tidak diinginkan tidak terjadi. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.